Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menganalisis salah satu kasus yang ini merupakan tugas dari Proyek Pancasila, di mana kita akan menganalisis sebuah kasus dan mencari keterkaitan gimana sih keterkaitannya dengan Pancasila dan kira-kira melanggar hukum atau hak apa dalam kasus ini. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Hidayah Nur Febriansyah dari Fakultas Pertanian dengan NIM akhir 1106. Perkenalkan, nama saya Isra Naila Zainuddin dari Fakultas Ilmu Komputer dengan NIM akhir 2054. Perkenalkan, nama saya Praditya Sabrayo Fiandra dari Fakultas Ilmu Komputer dengan NIM akhir 3019. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afif Rahman. Saya berasal dari Fakultas Teknologi Pertanian dengan NIM akhir 1051. Perkenalkan, nama saya Tegar Jatayu Nusantara dengan NIM akhir 1103 dari Fakultas Teknologi Pertanian. Perkenalkan, saya Dajjal Marhani dari Fakultas Pertanian dengan NIM akhir 1031. Saya Rahmat Alfia Barok dengan NIM 2415, 1030, 1001 dari Fakultas Pertanian. Perkenalkan, nama saya Rafa Surya Farabi dengan NIM akhir 1054 dari Fakultas Pertanian. Perkenalkan, nama saya Gadis Putri Azani Nasiwa Yudistiara dengan NIM akhir 1178. Saya dari Fakultas Kesehatan Masyarakat. Nah, jadi akhir-akhir ini di Indonesia banyak banget ditemuin kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh sekumpulan para remaja. Nah, sekarang kita akan bahas tentang kasus yang lagi viral di media sosial, yaitu tentang seorang mahasiswa disabilitas atau yang dikenal sebagai Agus Buntung yang telah melakukan pelecehan dan memakan banyak sekali korban. Nah, sebenarnya itu gimana sih? Kan ini termasuk kasus yang di luar prediksi manusia ya. Gimana sih orang disabilitas itu bisa melecehkan padahal dengan keterbatasan fisik yang dia punya? Untuk kelanjutannya bisa disimak terus nanti pembahasan di selanjutnya. Bagaimana sih kronologi awalnya? Kronologi awalnya, pelaku melakukan hal tak senonoh. Sampai-sampai korban ada yang hamil, bahkan ada yang di bawah umur. Kronologi Agus disabilitas ini pertama kali terungkap pada tanggal 7 Oktober 2024. Usai ada seorang mahasiswa yang melaporkan ke pihak kepolisian bahwa dirinya jadi korban aksi pelecehan seksual oleh pelaku ini. Nah, setelah adanya laporan tersebut, tim kepolisian pun melakukan penyelidikan dan Polda NTB kemudian menetapkan Agus menjadi tersangka. Kasus ini pun lantas menjadi sorotan publik dan menjadi trending topik di media sosial sampai saat ini. Dengan nama asli Iwayan Agus Suwartama atau yang sekarang dikenal dengan nama Agus Buntung, sosok pria penyandang disabilitas resmi ditetapkan jadi tersangka dalam kasus pelecehan seksual. Nah, untuk lebih jelasnya simak berikut ini kronologi Agus disabilitas jadi tersangka. Yang kalau rekan-rekan tahu sempat viral disabilitas yang menjadi tersangka, hari ini kita melaksanakan rilis. Jadi tindak pidananya adalah bukan pemerkosaan gitu ya. Jadi bukan pemerkosaan, akan tetapi ini adalah pelecehan seksual fisik gitu. Motif dari si pelaku melakukan hal demikian kepada korban adalah yang pertama, ada ancaman, intimidasi, manipulasi dan tipu muslihat yang dilakukan oleh pelaku. Dan itu motifnya semua sama kepada korban yang lainnya. Pelaku untuk melakukan aksinya itu bisa menggunakan kakinya untuk membuka legging si korban. Jadi framing-framing yang disampaikan oleh pelaku itu tidak benar adanya. Yang kami dapatkan dari korban sendiri itu dia si pelaku bisa membuka celana korban menggunakan kaki. Sebelumnya diberitakan, Agus yang diketahui sebagai penyandang disabilitas asal NTB ini dilaporkan ke kepolisian oleh sejumlah perempuan atau kasus pelecehan seksual. Saat ini tercatat korban Agus Buntung sudah mencapai belasan wanita. Kasus yang mencuat sejak Oktober 2024 ini pun banyak menimbulkan tanya dan rasa penasaran warganet tentang kronologi bagaimana sih Agus melakukan pelecehan seksual dengan keterbatasan fisik yang dia punya. Pasalnya, Agus yang diketahui menyandang disabilitas tanpa memiliki kedua tangan, pertama kali mengaku bahwa tuduhan terhadap dirinya itu adalah fitnah. Namun, seiring berjalannya waktu, setidaknya ada belasan korban yang bersuara dan mengaku jadi korban pelecehan seksual oleh Agus ini.
Nah, menurut pengakuan korban, Agus melakukan aksinya di homestay. Saat ini pihak kepolisian telah melakukan penyelidikan dan telah menerima kesaksian dari sejumlah saksi dalam kasus pelecehan tersebut. Setelah menerima keterangan dari sejumlah saksi, tim kepolisian NTB mengungkapkan bahwa Agus disabilitas ini memang beberapa kali mengunjungi homestay tempat ia melakukan aksi bejatnya tersebut. Tim kepolisian juga mengungkapkan bahwa setidaknya ada 4-5 perempuan berbeda yang dibawa setiap harinya oleh Agus selama setahun terakhir. Hal ini juga yang semakin menguatkan kecurigaan bahwa Agus memang melakukan aksi pelecehan seksual. Menurut pengakuan para saksi, para korban yang datang bersama Agus tak terlibat ada keanehan atau kejanggalan. Sementara menurut psikolog, dalam melancarkan aksinya tersebut, Agus dengan mengandalkan trik manipulasi emosional. Demikian ulasan mengenai kronologi Agus disabilitas jadi tersangka atas kasus pelecehan seksual yang sedang ramai jadi perbincangan politik belakangan ini. Nah, kalian pasti penasaran kan kenapa sih para korban itu tidak ada melakukan perlawanan terhadap ajakan melakukan hal tak senonoh ini terhadap Agus. Nah, pasti kalian juga penasaran dan pada bingung kok bisa sih korban itu sampai mau melakukan hal itu padahal dengan kondisi fisik yang seperti itu. Nah, biar tidak penasaran lagi, mari kita simak video berikut ini. Bunga, ini pertanyaan soal publik yang mempertanyakan kenapa tidak ada perlawanan dengan kondisi Agus tanpa lengan, harusnya kan sebagai korban bisa melawan, bisa memberontak. Bunga. Nah, pas awal-awal itu kan saya kasihan ke dia. Awal-awal. Terus saya nyadarnya itu saya juga sempat dibaca-bacain. Saya nggak tahu dia baca apa pas di taman. Pas di Taman Udayana. Dia ngebacain saya apa mungkin sama pas di homestay itu. Dia ngebacain mantra ke saya nggak tahu itu apa. Saya juga lupa itu kalimatnya apa, soalnya itu bukan bahasa saya. Sama itu bukan bahasa Indonesia. Sempat juga di homestay itu dia suruh saya buat buka jilbab saya, tapi saya nggak mau di sana. Pada saat membacakan mantra-mantra itu yang tadi Bunga sebutkan, sempat ada kontak fisik nggak? Misalnya menyentuh bagian tangan atau kaki atau seperti apa? Enggak. Dia bilang tatap mata saya. Pokoknya ngomong sama dia itu fokus aja ngedengerin dia. Terus fokus banget ke matanya. Saya nggak bisa lihat lain gitu. Oke, Bunga, kemudian kalau yang sebenarnya menjadi pertanyaan publik adalah mengapa kemudian korban ini bisa terperdaya sebegitu terhipnotisnya hingga kemudian dibawa ke suatu homestay hanya berdua saja di dalam tempat, tidak ada rasa janggal di sana, Bunga. Apa yang ada di pikiran Bunga pada saat itu? Nah, pas itu saya juga agak gimana pas masuk homestay itu agak kurang sadar juga. Terus pas sudah masuk di homestay itu baru saya kayak sadar. Pas udah masuk homestay baru saya sadar, Mbak. Bunga, betulkah tidak ada paksaan pada saat berbincang bersama dengan Agus, Bunga? Saat berbincang, ya pas awal-awal itu emang gak ada paksaan. Pas awal-awal. Soalnya saya sebagai korban juga berasa kasihan aja sama Agus pas awal-awal itu. Kemudian dibawa ke homestay itu juga karena alibinya dia mau istirahat. Jadi kakinya sudah pegel. Terus di homestay dia mau mempetin badannya ke saya. Nah, di sana saya kabur. Saya nggak sempat dilecehin. Nah, dari apa yang kita bicarakan tadi, kasus ini merupakan kasus yang sangat berat karena yang dilakukan Agus, si penyandang disabilitas ini merupakan pelecehan yang merupakan tindakan yang merendahkan martabat dan hak asasi manusia seseorang. Dan hal ini juga bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Pancasila, terutama yang berhubungan dengan kemanusiaan, keadilan sosial, serta penghormatan terhadap hak-hak individu. Berikut adalah beberapa sila dalam Pancasila yang dapat dihubungkan dengan kasus pelecehan. Nah, gini teman-teman, kalian pasti tahu sama kasus yang viral baru-baru ini, ya kan? Kasus yang mana emang? Itu yang si Agus, tahu nggak? Agus yang nggak tahu diri. Iya, ya Agus disabilitas ya, iya, bukan iya. Agus yang lain. Kita ngomong yang itu aja deh. Oh iya, boleh. Nah, itu kalau menurutku sih, itu tindakan yang nggak banget ya.
itu melanggar banget sama yang namanya Pancasila nggak sih? Saya melihat kita. Kalau menurut kalian gimana? Tentu saja tindakan yang dilakukan oleh Agus itu sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, terutama pada sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Pancasila itu mengajarkan kita bahwa setiap individu harus dihormati sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki martabat dan hak yang sama. Tindakan pelecehan terutama yang dilakukan dengan alasan agama, etnis, atau orientasi seksual melanggar prinsip ketuhanan yang menekankan kehormatan terhadap keberagaman dan hak individu untuk hidup sesuai dengan keyakinannya. Ya emang sih ya, kalau kayak gitu tuh nggak beradab banget sih. Itu sama kayak sila kedua juga sih, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan yang dilakukan itu juga tidak sesuai dengan HAM, karena prinsip dari HAM sendiri yaitu pentingnya menghormati hak-hak setiap individu, baik untuk hidup, hak untuk kebebasan dari kekerasan, hak untuk dihormati tanpa ada bentuk diskriminasi. Itu kan dilanggar sama dia. Jadi kasus pelecehan adalah pelanggaran nyata terhadap hak asasi manusia yang mengabaikan martabat dan kebebasan dari setiap individu. Jadi itu merupakan hal yang nggak beradab juga sih, karena ya kalau pelecehan itu mencerminkan sikap tidak beradab dan tidak manusiawi, karena secara langsung itu merendahkan martabat dan mental serta fisik korban. Jadi kita itu nggak boleh kayak gitu ya guys, kita harus mengutamakan keberadaban dan HAM itu sendiri. Kalau menurut kamu gimana? Menurut aku sih kasus dari Agus disabilitas yang pelecehan itu termasuk bertentangan ke sila ketiga. Yang ke sila ketiga itu kan intinya persatuan. Nah, persatuan itu di dalamnya itu kan harus saling menghargai atau saling percaya. Nah, di kasus tersebut itu bisa merusak kepercayaan dan juga ada permusuhan, di mana korban yang dijadikan sebagai pelecehan itu bisa mendapatkan perlindungan yang sama. Iya juga sih ya. Oke, kita lanjut ke teman selanjutnya aja untuk surat keempat dan kelima. Baik, terima kasih. Di sini akan menjelaskan tentang Pancasila yang nomor 4, yaitu kerakyatan dipimpin oleh hikmat, dan oleh hikmat kebijaksanaan dalam persyaratan perwakilan. Jadi ya dalam persyaratan kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam persyaratan perwakilan itu ada dua, ada perlakuan setara dalam masyarakat dan ada musyawarah dan demokrasi. Yang pertama, perlakuan setara dalam masyarakat. Ya, sila keempat mengajarkan bahwa keputusan harus diambil dengan kebijaksanaan yang mencerminkan kepentingan dan martabat. Pelecehan yang seringkali terjadi dalam konteks ketidaksetaraan kesesuaian seperti di tempat kerja atau dalam reaksi pribadi. Musyawarah dan demokrasi dalam masyarakat yang mengarut prinsip musyawarah kasus pelecehan juga menunjukkan adanya kegagalan dalam menciptakan ruang di mana setiap orang dapat bebas dari tekanan atau kekerasan. Demokrasi yang sejati mencakup perlindungan terhadap semua individu dari tindakan kekerasan dan pelecehan. Di sini saya akan menjelaskan tentang 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang pertama, keadilan sosial. Sila kelima mengajarkan tentang pentingnya mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tindak pelecehan jelas melanggar prinsip keadilan sosial karena korban pelecehan sering kali merasa tidak mendapatkan perlindungan yang setara dari sistem hukum atau sosial. Mereka mungkin merasa tidak mendapatkan keadilan baik dalam proses hukum maupun dalam perlakuan sehari-hari. Pengentasan diskriminasi pelecehan, terutama yang berbasis pada gender atau ras, adalah bentuk diskriminasi yang jelas bertentangan dengan tujuan mencapai keadilan sosial yang merata. Diskriminasi dan pelecehan menciptakan ketidakadilan dan ketimpangan dalam masyarakat yang merusak integrasi sosial dan kestabilan sosial.
sini saya akan menjelaskan dari kesimpulan semuanya. Pelecehan baik fisik, seksual, atau verbal adalah tindakan yang tidak hanya merusak hak asasi individu tetapi juga melanggar nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, seperti penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan sosial, kesetaraan, dan persatuan. Oleh karena itu, kasus pelecehan seharusnya dilihat sebagai pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dasar Pancasila yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, kebersamaan, dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Tindakan pelecehan harus dihentikan dan dibela melalui upaya hukum dan pendidikan yang mengedepankan penghormatan terhadap hak asasi dan martabat setiap manusia. Baik, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.